Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat berjumpa teman-teman semuanya dimanapun kita berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat serta berbahagia. Berjumpa kembali kita di mata kuliah Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Universitas Pendidikan Indonesia. Bersama kami, kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Dwi Prasetya Edi Kurnianto, yang kedua ada Muhammad Daim Nugraha, yang ketiga ada Evan Novrian Jabriel, dan keempat Muhammad Darul Salim Istara, serta yang kelima ada Yudhistira Yogi Prabowo. Pada kesempatan ini kami akan membahas tentang pengembangan motif dan motivasi peserta didik dalam pembelajaran. Untuk itu, buat teman-teman semuanya dimohon tonton terus video ini supaya tidak ketinggalan materi yang kami sampaikan. Nah, di sini ada latar belakang. Jadi, suatu kegiatan yang dilakukan pasti memiliki tujuan dan latar belakang. Sama halnya dengan proses pembelajaran. Proses pembelajaran dilaksanakan karena latar belakang bahwa setiap manusia memiliki hak untuk pintar. Bahkan setiap muslim diwajibkan untuk menuntut ilmu. Oleh karena itu, proses pembelajaran wajib dilaksanakan dimanapun dan kapanpun. Kita memasuki pembahasan yaitu motif dan motivasi belajar. Di sini ada pengertian motif dan motivasi menurut Abin Syamsuddin dalam bukunya. Motif adalah suatu keadaan yang kompleks dan kesiapsediaan dalam diri individu untuk bergerak ke arah tujuan tertentu, baik disadari maupun tidak disadari. Sedangkan motivasi adalah suatu proses yang menghasilkan suatu intensitas, arah, dan ketentuan individual dalam usaha untuk mencapai tujuan. Selanjutnya, pengelompokan motif. Pengelompokan motif dibagi menjadi 5. 1. Motif ketika berkomunikasi. 2. Motif primer dan sekunder. 3. Motif menurut Wordsworth dan Marquis. 4. Motif berdasarkan jalarannya. 5. Motif berdasarkan isi atau persangkut pautannya. Lalu, bentuk motivasi berdasarkan sifat. 1. Motif intrinsik, yaitu motivasi dengan bentuk cita-cita yang ingin didapat, kesadaran, pertimbangan pribadi yang matang. 2. Motif ekstrinsik, yaitu motif dengan rangsangan dari luar yang berupa anjuran, paksaan, imbalan, pengaruh lingkungan, dan sebagainya. 3. Motivasi terdesak, yaitu motivasi yang muncul dalam keadaan terjepit dan munculnya serentak, serta menghentak, serta cepat sekali munculnya pada perilaku aktivitas seseorang. 4. Motivasi Ipolexos Budhankam, motivasi yang berhubungan dengan ideologi, politik, sosial, ekonomi, budaya, pertahankan, dan keamanan. Faktor penggerak motivasi. 1. Keinginan untuk hidup. 2. Keinginan untuk memiliki sesuatu. 3. Keinginan akan kekuasaan. 4. Keinginan akan adanya pengakuan. Dan kelima, pengelompokan motivasi. Fungsi motivasi. Menurut Sardiman, fungsi motivasi ada 3, yaitu mendorong manusia untuk berbuat, menentukan arah perbuatan ke arah tujuan yang hendak dicapai, menyeleksi perbuatan, yaitu menentukan perbuatan-perbuatan apa yang harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan. Menurut Hamalik, ada 3 fungsi motivasi, yaitu mendorong timbulnya kelakuan atau suatu perbuatan sebagai pengarah yang berarti mengarahkan perbuatan kepada pencapaian tujuan yang diinginkan, dan terakhir sebagai penggerak. Pengukuran motif dan motivasi. 1. Durasi kegiatan. 2. Frekuensi kegiatan. 3. Ketetapannya atau kelekatannya.
4. Pengabdian serta pengorbanannya. 5. Ketabahan, keuletan, dan kemauannya. 6. Tingkat aspirasinya. 7. Tingkat kualifikasi dari prestasi yang dicapai. Dan yang ke-8, arah sikapnya terhadap sasaran kegiatannya. Sebuah tindakan dapat dimiliki sebagai motivasi tinggi jika perilaku itu menunjukkan ciri-ciri. Yang pertama, individu menunjukkan tanggapan yang menggejolak dengan bentuk-bentuk tanggapan-tanggapan yang bervariasi. Yang kedua, kekuatan dan efisiensi perilaku mempunyai hubungan yang bervariasi dengan kekuatan determinan. Yang ketiga, motivasi mengarah seseorang ke tujuan tertentu. Keempat, pengaruh positif menyebabkan perilaku tertentu dan cenderung diulang-ulang. Dan yang kelima, kekuatan perilaku akan melemah bila akibat perbuatan itu bersifat tidak mengenakan. Strategi pengembangan motivasi. Agar kegiatan individu membuahkan hasil yang efektif, maka adanya motif yang kuat. Untuk itu, perlu ada usaha-usaha untuk membangkitkannya. Jadi, motivasi adalah usaha-usaha untuk menyediakan kondisi dan situasi sehingga individu itu melakukan kegiatan apa yang dapat dilakukannya. Bentuk-bentuk motivasi itu antara lain, yang pertama, kompetisi atau persaingan, meliputi kompetisi diri sendiri serta kompetisi dengan orang lain. Yang kedua, mendekatkan tujuan. Agar tujuan tidak nampak jauh, maka diperlukan usaha untuk memperdekat tujuan, artinya mencapai tujuan yang dekat dulu. Yang ketiga, tujuan yang jelas dan diakui. Semakin jelas tujuan yang ingin dicapai, maka semakin besar motif dan motivasi untuk mencapainya. Yang keempat, minat. Jika sebuah minat itu tinggi, maka tujuan yang akan dicapai akan semakin mudah. Kesimpulannya adalah, jadi motif dan motivasi untuk peserta didik sangatlah penting demi kelancaran dan tujuan dari proses pembelajaran yang bisa dicapai. Setiap pembimbing atau seorang pengajar mampu mengerti motif apa saja yang harus digunakan, serta motivasi apa saja yang harus diberikan untuk kelancaran proses pembelajaran, serta apa yang menjadi tujuan dari kegiatan pembelajaran mampu dicapai. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Sebelumnya, dalam slide ini terdapat daftar pustaka sebagai rujukan dalam perancangan materi yang telah kami sampaikan. Kami harap presentasi yang kami berikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya mewakili kelompok, mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman semua apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau ada kesalahan penyampaian materi dari kelompok kami. Mohon dimaklumkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.